Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan ibu jemaah masjid Bahrul yang berbahagia, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah di malam yang keempat dari bulan Rajab 1435 Hijriah ini. Allah senantiasa memberikan kita limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga Allah mempertemukan kita di tempat yang berbahagia ini dan Allah bersama-sama mengaji dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, bulan Rasul kita, bangsa kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sejarahnya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, 40 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bulan Rajab. Karena bulan ini sudah bulan Rajab, artinya setelah bulan Rajab adalah bulan Sya'ban, dan setelah bulan Sya'ban adalah bulan Ramadan. Kurang lebih 2 bulan kurang kita akan masuki bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Itu sudah disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan langit. 4 diantaranya adalah bulan haram. Bulan haram artinya diharamkan di dalamnya pertumbuhan darah, perpecahan. Itu arti bulan haram. Ini bulan yang dihormati, bulan yang dijaga kehormatannya. 3 bulan berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan adalah Rajab. Maka kajian pada malam hari ini lebih condong ke ilmu hadis daripada kajian hadis. Kenapa perlu saya sampaikan hal ini? Karena banyak di antara kita yang meyakini keutamaan khusus pada bulan Rajab. Dan sumber daripada kajian malam ini adalah kitab, tentu tidak dibaca semuanya, itu Tabi'ul Ajab bima warada fi syahr Rajab, karangan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Artinya penjelasan Al-Ajab. Ajab itu artinya di sini artinya keheranan. Penjelasan ketakjuban. Ya, takjub itu bisa atas suatu yang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Melihat kecelakaan yang luar biasa, takjub ya. Misalnya kemarin beberapa yang lalu ada kecelakaan beruntun, itu di jalan antara Cibubur sampai berapa, mungkin 12 motor hancur. Itu namanya, ketika saya melihat, apabila kita melihat suatu itu takjub ya. Jadi bukan takjub
takjub itu bukan hanya hal yang positif, negatif juga apabila dilihat dengan sesuatu yang tidak biasa. Maka buku ini namanya penjelasan keheranan, takjub atas hal-hal yang menjelaskan keutamaan bulan Rajab. Inti daripada buku ini adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa banyak hadis-hadis yang tidak kuat bahkan palsu mengenai bulan Rajab. Beliau mengatakan dalam mukaddimah buku ini buku yang tidak terlalu tebal, ada jamaah beberapa orang dari sahabat meminta untuk mengumpulkan fadilah keutamaan bulan Rajab, puasanya, sholat, dan menjelaskan, minta penjelasan yang sahih dan yang dhaif. Maka aku tulis bihasabil ajalah, beliau tulis dengan tidak lama. Itu ulama itu tulis cepat karena ilmunya sudah ada di otaknya sudah. Baik, Rajab ini ada 18 nama. Rajab, Asam, Rajab, Syahrul Haram, banyak sekali ya. Kata Rajab sendiri itu artinya yu'azzam, diagungkan. Karena bulan Rajab ini sebelum Islam datang sudah diagungkan. Rajab juga disebut dengan Al-Asam, bulan yang diam. Kenapa? Karena pada bulan Rajab mereka, orang-orang di Mekah, meletakkan senjata mereka. Jadi tidak ada propaganda, pembunuhan, dan peperangan. Dan nama-nama lainnya banyak sekali. Syahrul Haram yang jelas Syahrullah, bulannya Allah. Jadi kita jelaskan karena ini hadisnya sangat populer. Baik, Ibnu Hajar menjelaskan, saya terjemahkan saja. Tidak ada yang menjelaskan keutamaan bulan Rajab atau puasanya atau qiyam pada malam tertentu hadis yang sahih. Jadi tidak ada hadis yang sahih, tidak ada satu hadis sahih pun yang menjadi hujjah yang menjelaskan keutamaan bulan Rajab, puasanya ataupun qiyamnya. Imam Abu Ismail Al-Harawi telah mendahuluiku dalam menjelaskan hal itu. Jadi ada sebelumnya Imam Abu Ismail Al-Harawi. Nah, ini penting ya. Satu kaidah yang mungkin saya perlu jelaskan. Beliau mengatakan akan tetapi populer bahwa ahlul ilmi, orang yang punya ilmu, mereka bertoleransi dalam menyampaikan dan mencantumkan hadis-hadis fadailul a'mal, walaupun di dalamnya ada kelemahan, walaupun hadis-hadisnya dhaif. Nah, ini yang dijadikan argumen bahwa hadis-hadis fadailul a'mal boleh. Akan tetapi populer ahli ilmu, orang yang berilmu, Ibnu Hajar mengatakan itu orang berilmu ya, mereka mencantumkan hadis-hadis fadailul amal yang dhaif selama tidak mawdu'. Ya, bedanya dhaif dengan mawdu' apa Pak? Dhaif ya, hadis ini ada seseorang atau lebih di dalam sanadnya terindikasi dengan lemahnya hafalannya atau buruknya agama. Ya, misalnya ada seorang perawi yang dia sering salah. Ya.
Kalau dalam ilmu hadis itu beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran satu huruf salah, salah. Tapi kalau dalam hadis, ya, ada 100.000 hadis, dia hafal 100.000 hadis, salah cuma 5 hadis, dia tetap dianggap hafalannya bagus. Ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama hadis, beliau mengatakan dari tadi beliau hafal sekian ratus ribu hadis. Bahkan dikatakan bahwa Ibnu Syihab Az-Zuhri hafal 1 juta hadis, ya, dan tidak salah kecuali 5 hadis. Jadi kalau ada 1 juta hadis, cuma 5 yang salah, keanggap banyak 5 sedikit ya. Jadi mungkin celahnya sama, ya, kira-kira seperti itu. Baik. Nah, kemudian Ibnu Hajar menjelaskan, populer memang ahlul ilmi, ya, tadi. Sedangkan hadis maudhu belum saya jelaskan. Hadis maudhu itu adalah apabila ada seorang di dalam sanadnya atau lebih yang ia terbukti memalsukan hadis, ya, memalsukan hadis. Dia tukang bikin hadis palsu, itu hadisnya maudhu. Jadi bukan hadis itu palsu, bisa jadi palsu, ataupun hadis itu kelihatannya sahih, tapi di dalamnya ada perawi yang pemalsu hadis, maka hadis itu menjadi palsu, maudhu. Baik. Makanya satu hadis itu memiliki jalan perawi yang banyak, seperti pohon banyak cabang. Nah, Ibnu Hajar mengatakan, dan hendaknya, jadi itu tidak mutlak bahwa fadhul amal itu boleh hadis-hadis yang dhaif selama tidak maudhu, ya, dhaif, ya. Tapi ada syaratnya. Hendaknya disyaratkan. Ya, ini penting, ya, karena sebagian kita ya boleh fadhul amal. Pertama, kata Ibnu Hajar, orang yang mengamalkannya meyakini bahwa hadis itu lemah. Jadi kalau kita mengamalkan fadhul amal yang ada dhaifnya tidak boleh sampai syadidul dhaif, dhaif yang parah dan juga tidak palsu. Jadi harus meyakini bahwa hadis ini lemah, tapi karena fadhul amal ya saya amalkan. Tapi lemah. Betul. Yang kedua, ia tidak mempopulerkan hal tersebut. Nah, ini yang susah. Karena kita sering melihat, ya, orang mengamalkan hadis-hadis lemah dalam fadhul amal, bukan dalam hukum atau akidah. Ia mempopulerkannya, mengajak orang, mari begini. Itu tidak boleh. Jadi kalau ia ingin mengamalkan fadhul amal, amalkan dengan diri sendiri tanpa mempopulerkan kepada, ya, karena orang akan menganggap bahwa itu adalah hadis yang sahih. Ya. Nah, kenapa kata Ibnu Hajar? Agar seseorang tidak mengamalkan hadis yang lemah, maka ia akan membuat syariat yang tidak disyariatkan, atau orang yang bodoh menganggapnya sunnah yang sahih. Jelas Pak, ya? Jadi fadhul amal, ya, ini menjadi perdebatan antara ulama hadis. Jumhur ulama hadis membolehkan mengamalkan hadis-hadis yang lemah dalam fadhul amal, tapi itu ada syaratnya. Ini yang susah. Yang pertama, orang yang mengamalkannya harus meyakini hadis itu lemah. Beda dong ketika saya mengamalkan ini sahih dengan. Yang kedua, itu penting juga, ia tidak mempopulerkannya, tidak mengajak orang dengannya sehingga orang menganggap nanti bahwa itu adalah sunnah yang sahih. Dia amalkan sendiri. Jelas Pak. Ini karena mungkin ada, wah ini kan fadhul amal, boleh lah, ya, banyak. Tapi itu tadi hadisnya tidak palsu. Kalau palsu, tidak diamalkan. Ya.
Misalnya hadis yang populer, hadis surat Waqiah. Ya, hadis ini sebenarnya dhaif. Dhaif. Bahkan sangat dhaif. Man qara'a surat al-Waqi'ah lailatal jum'ati lam tusibhu faqatun abadan. Barang siapa yang baca surat Waqi'ah setiap malam Jumat, ia tidak pernah miskin. Ya, jadi itu aja, nggak usah kerja ya. Setiap malam baca surat Waqi'ah. Kalau hadis itu lemah, silahkan amalkan, tapi jangan mengajak. Tapi kalau hadis itu sangat lemah, tidak. Jadi dhaaf, tingkat lemahnya itu tidak boleh syadid al-dhafi. Ya, kalau sangat lemah itu bagaimana Ustaz? Ada perawi dia hafal 100 hadis atau 1000 hadis, 100 hadis. Dari 100 hadisnya salah 60 hadis. Itu lemah, sangat lemah. Maksudnya itu Ustaz. Ya? Maksudnya salah itu apa? Apa? Maksudnya salah itu gimana? Salah itu dia tidak tepat, meriwayatkannya tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Bagaimana tahunya? Dilihat dari perawi lain. Nah, itu bedanya Al-Quran dengan maksud sampai. Baik. Bisa dia salah dalam matanya atau salah dalam jalan rawinya. Maksudnya apa? Ini hadis perawi semua bilang dari Malik, ya, dari Anas. Hadatsana Malik an al-A'raj an Abi Hurairah. Jadi Malik A'raj dari Abu Hurairah, ya. Dari Rasulullah SAW. Sedangkan ada satu perawi dia bilang dari Malik, ya, dari Ibnu Syihab, ya. Dari Ibnu Syihab, dari Nafi', dari Abu Hurairah, dari Ibnu Umar. Nah, ini ia salah, ya. Karena memang tidak ada periwayatan yang mencantumkan atau melewati jalan tersebut. Kira-kira seperti itu, ya. Ini memang agak sulit, otomatis harus dibikin skemanya biar jelas. Itu kesalahan. Ya. Misalnya hadis yang populer. Ini hadisnya dalam Sahih Muslim, ini jadi perdebatan. Ini nanti ternyata ada hadis yang dianggap syadz atau lemah dalam Sahih Muslim, satu atau dua hadis. Karena dalam Sahih Muslim satu hadis ini mengatakan yang 7 golongan yang telah saya jelaskan. 7 golongan orang yang akan diridhai oleh Allah. Ini bukan al-hasr, tidak hanya 7 orang ini. Salah satunya adalah yang pertama imam yang adil, seterusnya. Salah satunya adalah dan seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya, ya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui. Cuma ada satu perawi dalam Sahih Muslim yang meriwayatkannya, dan seseorang yang menginfakkan dengan tangan kirinya sehingga tangan kanannya tidak tahu. Ini namanya hadis syadz, salah satu hadis yang lemah karena jumlah bentuknya banyak. Ya, ada 50 siswa, gurunya bilang besok kalian bawa pulpen dan buku, ya, kasih tahu, ya, kelas sebelah, ya, karena akan digabung. Nah, dia kasih tahu kelas sebelah, bilang besok kita digabung, besok bawa pulpen dan buku. Ada satu yang hadir di kelas ini, satu dari 49 mengatakan bawa pulpen dan buku. Satu murid dia bilang bawa pensil dan buku. Nah, itu namanya hadis syadz. Itu banyak, jadi hadis yang berbeda. Jadi apabila yang lebih banyak meriwayatkan dan lebih kuat menyalahi hadis yang sedikit, nah hadis yang sedikit itu dianggap hadis syadz, dan hadis syadz dianggap hadis yang lemah. Banyak jenisnya. Baik, Ustaz
Abu Muhammad ibn Abdul Salam dan lainnya. Nanti kita cepat saja ya, coba agar kita ada penerangan. Jadi tidak selamanya yang fadl amal itu yang penting tidak maudhu gitu ya. Telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Muhammad bin Abdul Salam ya, dulu kata Al-Ustaz itu tidak sembarangan. Jadi saya jelaskan. Kalau sekarang Al-Ustaz ya bisa pelosok Ustaz ya. Bahkan yang membawa syirik juga bisa disebut Ustaz. Dulu Ustaz itu adalah orang yang menguasai lebih 17 ilmu. Jadi kalau dia pakar tafsir, pakar hadis, pakar fikih, usul fikih, ya belum lagi dia 17 ilmu baru dia disebut Ustaz. Kalau di Mesir Ustaz itu profesor. Ya. Dan hendaklah seseorang berhati-hati, termasuk dalam sabda Rasulullah, "Man haddatsa 'anni bi haditsin yara annahu kadzib, fa huwa ahadul kadzdzabin." Barang siapa yang menyampaikan hadis, ia tahu, ia melihat hadis itu palsu, hadis itu bohong, maka ia adalah salah satu orang yang memalsukan dan mendustakan hadis. Bagaimana orang yang mengamalkannya? Itu kata Ustaz Muhammad bin Abdul Salam. Apabila orang meriwayatkan hadis, ia melihat hadis palsu, ia termasuk orang yang memalsukan, yang bohong terhadap hadis. Bagaimana orang yang mengamalkannya? Dan tidak ada perbedaan mengamalkan dengan hadis baik dalam hukum fadhail ya, karena semuanya syariat. Itu sebenarnya Ibnu Hajar sini ingin mengatakan tidak usah dibeda-bedakan antara hukum fadhail dan semuanya syariat. Kenapa kalau ada yang sahih kita mencari yang dhaif? Itu maksudnya. Walaupun Ibnu Hajar sebenarnya lebih condong kepada hal tersebut dan masih bertoleransi kepada yang membolehkan mengamalkan hadis yang dhaif tapi dengan syarat-syarat yang telah disebut. Baik. Ini sangat banyak ya. Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadisnya ada dua bagian, dhaif atau palsu. Contoh hadis yang dhaif ya. Hadis Anas bin Malik. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Sungguhnya di surga itu ada sungai yang namanya Rajab. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa sehari dari bulan Rajab, Allah akan memberikan minum dari sungai tersebut. Ya. Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal Al-Mutanayah mengatakan fihi majahil. Di dalam hadis ini banyak orang-orang yang tidak dikenal, majhul. Ya, majhul itu artinya tidak dikenal. Siapa sih dia? Tiba-tiba jadi caleg. Wah, jadi pemimpin, enggak tahu, majhul. Dalam hadis juga ada istilah majhul. Ya, ada majhulul hal, ada majhulul ain. Ya, majhulul ain adalah orang yang tidak meriwayatkan ya, atau orang yang tidak mempunyai kecuali satu guru dan satu murid. Itu dianggap dalam hadis majhul. Majhulul ain. Majhulul hal, orang yang tidak diketahui karena dia muridnya sedikit, tidak diketahui ini orangnya terpercaya atau tidak karena muridnya cuma satu. Ada satu riwayat atau dua riwayat. Itu namanya majhul. Nah, kata Ibnu Jauzi di dalam hadis ini banyak yang majahil, banyak orang-orang yang tidak dikenal, tidak berstatus. Dalam hadis itu harus ini thiqah atau tidak, hafalannya bagus atau tidak, itu harus tahu.
Ya. Fihi majahid. Nah, apalagi di dalamnya ada seorang nama Muhammad bin Al-Mughirah. Ya. Muhammad bin Al-Mughirah dari Ayyub bin Suwaid Ar-Ramli. Ibnu Adi mengatakan ia adalah orang yang mencuri hadis. Ya, jadi pencuri itu bukan mencuri duit doang, hadis pun dicuri. Kata Ibnu Hajar, ia sebenarnya orang yang memalsukan hadis. Ya, mencuri hadis itu bagaimana? Mencuri hadis itu ia meriwayatkan hadis ya, yang bukan ia mendengar hadis tersebut. Itu perawi. Kalau perawi kan harus jelas menceritakan kepada saya guru saya dari guru saya. Ini enggak tiba-tiba ada hadis dia ambil, dia curi hadis tersebut, dia bilang dari fulan, padahal tidak pernah diriwayatkan, mencuri hadis. Atau dia bikin sanad sendiri. Kalau dia bikin sanad sendiri, dia memalsukan hadis. Jadi dalam ilmu hadis itu sebenarnya, kalau sekarang di dunia akademis tidak boleh plagiat, ilmu hadis sejak dahulu mengajarkan tidak boleh plagiat. Karena harus jelas ini dari mana hadisnya. Ya, kalau dia menghilangkan satu saja dari gurunya supaya kelihatan hadis itu tinggi. Ustaz bikin istilah. Jadi gini, semakin dekat kepada Rasul, semakin hadis itu banyak dicari. Misalnya Imam Ahmad di atasnya tabi'in, sahabat Rasul. Atau Sulasiyah, Imam Ahmad tabi'in, sahabat Rasul. Berarti cuma 3. Ya kan? Cuma 3. Nah, itu hadis namanya isnad ali, tinggi. Ya. Karena enggak banyak nazil itu turun banyak, ya. Seperti At-Tabarani dan kesini ya. Baihaqi itu sanadnya bisa 10. Antara perawi dengan Rasul tuh agak 10-11. Banyak. Imam Ahmad bisa 3. Ya, karena memang zamannya itu namanya tinggi. Ya. Kalau ada perawi, misalnya ini kita belajar sedikit hadis ini sebagai wawasan perawi yang hadir di sini misalnya. Ia meriwayatkan ya, pada malam minggu kemarin ya, Pak Ustadz bilang, dia benar. Tapi kalau ada yang tidak hadir ya, terus dia dengar dari jamaah yang hadir malam ini ya, tiba-tiba ada Senin dia bilang Pak Ustadz Morado bilang seperti ini. Nah, dia menjadi mudallis. Ya, mudallis itu artinya dia membuang salah satu perawinya, padahal dia tidak dengar langsung dari Ustadz, tapi dia melalui perantara. Kenapa dia buang? Nah, itu ada dalam ilmu hadis. Ya, plagiat jika tidak boleh mengambil, dia aku ini hadis saya, nah, itu mencuri hadis. Padahal dia tidak pernah mengambil hadis tersebut dari syekh. Ya. Jadi itu tadi ya, dalam sanadnya Majahil dan Muhammad bin Al-Mughirah, ia mencuri hadis. Nah, ini juga hadis yang populer ya, yang perlu saya sampaikan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala Rajab, Rasulullah bila masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini populer sekali. Rasulullah bila masuk bulan Rajab, beliau mengatakan, ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan.
Ini sangat populer. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Awsat dan Baihaqi dalam Fadlul Laqat. Di dalam sanadnya ada Zaidah dari Ziyad. Dan Zaidah bin Abi Raqqad, ya, hadis-hadisnya dari Anas munkarah. Ya, jadi munkar. Bukhari mengatakan munkarul hadis. Nah, ini kita sudah masuk ke hadis, Pak. Kata-kata hadis munkar itu bukan hadis kemungkaran, Pak. Ya. Hadis finalah kamu, hadis munkar bukan. Hadis munkar itu, ya, apabila ada seorang perawi yang ia salah fatal dalam meriwayatkan hadis, itu munkarul hadis, ya. Bukan hadisnya mengajak kemungkaran, bukan. Ya. Misalnya dia bilang angka-angka yang tadinya 10 dia jadi bilangnya 100. Yang 1000 dia bilang 5, munkar. Nah, itu kemungkaran namanya dalam ilmu hadis. Bukan hal-hal munkar itu hadis-hadisnya munkar gitu, mengajak dosa gitu. Tidak seperti itu. Ya, munkar hadis. Juga hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW tidak berpuasa setelah Ramadan kecuali Rajab dan Sya'ban. Hadis ini munkar karena Yusuf bin Atiyah dhaif juga. Jadi kalau ada perawi yang sangat lemah, dia dianggap munkar. Juga hadis ini sangat populer, ya. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Kenapa nih? Kok bisa seperti ini? Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan umatku, Ramadan bulan umatku. Lagi-lagi di sini sanadnya murakkab dan Alqamah tidak pernah dengar dari Abu Sa'id. Jadi hadis ini sanadnya dibikin sendiri. Dan dalam riwayat lain oleh dari jalan Nuh bin Abi Maryam. Nuh bin Abi Maryam, ya, ini adalah seorang yang Abu Ismah, dia adalah seorang yang memalsukan hadis. Sehingga dia disebut dengan Nuh al-Jami', Nuh yang mengumpulkan segala sesuatu, ya. Hadis mengatakan Nuh itu mengumpulkan segala sesuatu kecuali kejujuran. Jadi dia punya segala sesuatu tapi jujur enggak punya. Tukang bohong, ya. Nah, itu kira-kira hadis, banyak hadis lain, ya. Misalnya juga keutamaan bulan Rajab atas bulan lain seperti keutamaan Quran atas zikir, ya. Keutamaan Sya'ban atas bulan yang lain seperti keutamaan Muhammad SAW atas nabi-nabi lain, dan keutamaan Ramadan atas bulan lain seperti keutamaan Allah atas hambanya juga sama. Ada yang namanya As-Sakti, dia adalah pemalsu hadis. Baik, mungkin itu hadis-hadisnya, tapi ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Ini yang namanya salat ar-Raghaib. Ini hadisnya panjang, saya sampaikan. Salat ar-Raghaib itu apa? Hadis-hadis Anas bin Malik, ya. Rasulullah SAW bersabda, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Penjelasannya apa? Ya Rasulullah, apa makna bulan Rajab itu bulan Allah? Kata Rasulullah, karena ia dikhususkan untuk mengampunkan hamba. Dan pada bulan itu darah tidak boleh ditumpah darah, jadi tidak boleh. Dan pada bulan Rajab Allah mengampuni, memberikan taubat kepada nabi-nabi. Dan pada bulan Rajab Allah menyelamatkan kekasihnya dari bala. Barang siapa yang berpuasa
maka ia berhak mendapatkan 3 hal: pengampunan dari dosanya, dijaga selebih dari umurnya, dan ia akan selamat dari haus ketika ia al-'ardul akbar di hari kiamat nanti. Nah, ini namanya. Kemudian ada seorang yang tua mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak mampu berpuasa bulan Rajab." Kata Rasulullah, "Puasalah awal harinya." Ya, wa awsata yawmin minhu wa akhir yawmin min fa innaka tu'ta awal hari, tengah hari, akhir hari. Artinya puasa sehari, ya, karena kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Dan jangan kau lupa awal, ya, malam Jumat pertama di bulan Rajab. Karena pada awal malam Jumat pertama di bulan Rajab itu adalah malam yang dinamakan oleh malaikat dengan malam Ar-Raghaib. Ini populer ya di sana, mungkin kita jarang dengar. Ya. Jadi malam Jumat pertama di bulan Rajab, mintalah kepada Allah yang kalian inginkan. Ya, malaikat semua mengatakan, "Ya Allah, hajat kami ampunilah orang yang berpuasa pada bulan Rajab." Allah mengatakan, "Qad fa'altu dzalik," aku telah melakukan hal tersebut. Ya. Iya, ini hadis lemah. Belum selesai, Pak. Ini panjang hadisnya. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang berpuasa hari Kamis. Jadi tadi malam Jumatnya, hari Kamis pertama dari bulan Rajab, kemudian ia sholat antara Isya, awal Isya, setelah Isya dan malam hari, malam Jumat yang pertama ya, 12 rakaat. Setiap rakaat membaca Fatihatul Kitab sekali dan membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, Qul huwallahu 12 kali. Setiap 2 rakaat dipisah dengan salam. Apabila ia selesai dari salatnya, ia berselawat 70 kali, Allahumma shalli ala Muhammadin an-nabiyyi wa ala alihi, tsumma yasjudu, dia sujud. Kemudian dia mengatakan subuhun kudus rabbul malaikati war ruh 70 kali. Yang mengangkat kepalanya mengatakan ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul azam 70 kali. Sujud lagi yang kedua, mengatakan seperti sujud yang pertama. Kemudian dia meminta hajatnya, maka sesungguhnya hajatnya akan dipenuhi. Gitu, Pak. Jadi pada malam Jumat yang pertama sholat, ya, 12 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Fatihah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali, Qul huwallahu ahad 12 kali. Setelah itu baca subuh kudus rabbul malaikati war ruh, sujud pertama, sujud kedua, hajatnya akan diberi. Kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang sholat ini kecuali Allah akan menghapuskan segala dosanya, walaupun seperti lautan dan seperti warqil asjar, pohonannya, daun pohon. Nah, ini kira-kira hadis salat. Intinya adalah bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang bulan Rajab ya adalah dhaif atau palsu, sehingga tidak ada keutamaan. Bahkan Rasulullah dalam hadis Ibnu Abbas belum aja ya. Ini hadis bahkan sebaliknya, Rasulullah melarang puasa pada bulan Rajab seluruhnya. Sehingga ulama berbeda pendapat apa maksudnya ya. Umar juga melarang untuk umat melarang pada bulan Rajab karena larangan tersebut. Jadi hadis tersebut tafsirkan bahwa tidak boleh seorang berpuasa khusus karena bulan Rajab. Kalau puasa Senin Kamis silahkan puasa mensoleh fi sabil puasa karena Allah Subhanahu wa taala tidak puasa, tapi puasa khusus pada bulan Rajab itu yang dilarang oleh Umar dan sesuai dengan hadis Ibnu
sebaliknya. Jadi hadis saya tegaskan bahwa bisa saya lemah atau palsu, dan itu ditegaskan oleh Hafidz Hajar rahimahullah taala, ya, sehingga kalau mau puasa biasa saja, Kamis, kalau ataupun puasa fi sabilillah sesuai dengan Rasulullah, tidak mengkhususkan puasa bulan Rajab, karena hadis-hadisnya sudah disampaikan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassallallahu alaihi wasallam. Apa ya? Ya, itu tulisan itu cuplikan apa ngambil dari mana? Kitab mana gitu? Loh, kitab hadis itu banyak. Itu dari mana? Ini kitab dari Al-Hafidz Hajar Al-Asqalani, namanya Tabyinul Ajab. Sudah ada di Maktabah Syamilah, dicetak juga ada. Kok kan ada penulisnya kalau buku kitab tebal-tebal. Iya. Dia tidak banyak ya, tidak ada. Ini Hajar Al-Asqalani, namanya Tabyinul Ajab. Gimana? Cuplikan dari kitab-kitab yang. Oh, bukan. Ini tulisan beliau, bukan cuplikan. Ini bukan cuplikan. Saya tidak mengambil satu perkataan dia terus saya mengatakan tidak. Ini memang tulisan beliau. Kan beliau mengatakan buku ini hanya beberapa lembar karena permintaan, ya, teman-teman. Itu sudah. Hadis kan banyak. Iya. Kalau Quran yang satu lah, firman. Kalau hadis kan banyak, seperti ada Sahih, misalnya tadi kan, ada lemah, ada doib, ada populer, gitu kan. Kan kitab banyak. Iya, betul banyak. Jadi kan kadang-kadang orang suka antara Islam dan Islam menyerang. Itu bukan saya, Pak. Ini Hafidz Hajar Al-Asqalani. Ya, saya bukan ingin membentrokkan, ya, bukan. Ini adalah fakta, ya, ilmu yang disampaikan Hafidz Hajar, bahwa beliau menjelaskan dengan tegas. Ya, karena selama ini, ya mungkin itu kan paham kamu saja, ya, pemahaman kamu saja. Bukan, ini kan perkataan Hafidz Hajar, dan beliau adalah ulama mu'tabar dan dijelaskan tadi bahwa fadhil amal diamalkan, tapi ada syaratnya. Jelas. Terus saya mau bertanya satu-satu. Iya. Ini soal jilbab. Baik. Dan trennya jilbab. Modelnya macam-macam lah. Bisa muslim kan, atau bisa jutaan lah. Ini ada yang pro dan kontra juga kan. Jadi kalau kita lihat hadis atau firman mengenai jilbab untuk orang Islam itu gimana itu? Apa sunnah, apa wajib, apa haram, rambutnya kelihatan, aurat bukan itu apa gimana kan? Jilbab ini dalam bahasa Arab pakaian yang panjang. Kita ke hijab. Dan itu sudah lama, ya, hukumnya sudah jelas. Rasulullah mengatakan, ya, idza hadatil mar'atu, ya, apabila perempuan haid maka tidak boleh, ya, terlihat dari tubuhnya kecuali kecuali dua dan muka. Itu dasarnya. Jadi Al-Quran itu tidak bisa ditafsirkan dengan pemahaman orang tanpa hadis, Pak. Karena kalau kita bilang ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaina min jalabibihin dalam surat Al-Ahzab, ya. Ya, hendaklah memanjangkan jilbabnya. Oh, jilbab kalau menurut saya rambut sedikit keluar enggak apa-apa. Karena dia enggak pakai hadis. Hadis kan jelas mengatakan kalau seorang sudah haid maka tidak boleh terlihat dari jasadnya kecuali muka dan tangannya. Selesai masalah. Ya, enggak apa-apalah lehernya ya sedikit. Ya, seperti itu enggak boleh. Ya, atau pakai jilbab ternyata ya pakai rok gitu. Iya, pernah. Wah, ini. Jadi seperti itu, Pak. Jadi jilbab itu bukan masalah kontroversi, sudah jelas, Pak. Yang dikontroversikan itu apakah tangan dan muka saja atau seluruhnya kecuali mata saja, itu yang dikontroversikan. Tapi kalau tangan dan muka itu sudah satu yang pasti. Hadirin, demikian tadi mau